Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita memasuki hari yang ke-15 dari bulan Ramadan. Di masyarakat kita, begitu sudah memasuki pertengahan, maka sholat tarawihnya itu ditambah dengan witir. Apa itu witir? Witir itu sholat yang termasuk sholat sunnah muakkad. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat dari Imam Muslim, riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, Rasul bersabda, laksanakanlah sholat witir sebelum masuk waktu subuh. Jadi sholat witir itu tidak hanya di bulan Ramadan, tapi sholat witir itu dilakukan kapan saja. Kalau sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Tapi kalau sholat witir enggak. Sholat witir itu dikerjakan setiap malam, enggak apa-apa. Tapi hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya. Jadi sholat witir itu bukan merupakan sholat wajib, tidak. Tapi dia merupakan sholat sunnah. Sholat sunnah. Ya. Kita begitu sholat tarawih diakhiri dengan sholat witir. Karena sholat tarawih itu masuk dalam pengertian sholat malam. Sholat witir itu ganjil. Ya. Paling sedikitnya sholat witir itu 1 rakaat. Boleh orang sholat witir 1 rakaat itu boleh. Boleh. Ya. Boleh 3, boleh 5, dan 7, 9, boleh. Bagaimana pelaksanaannya? Ada hadis yang secara umum menyebutkan sholatul laili mathna mathna. Ya. Sholat malam itu dikerjakan 2. Gitu. Artinya kalau kita mau melaksanakan sholat berulang, maka sholatnya itu 2. Gimana yang terakhir? Bisa 2 plus 1. Atau bisa dikerjakan 3 yang terakhir itu. Hanya kalau dikerjakan 3, itu diharapkan tidak menyerupai sholat maghrib. Ya kan? Tidak menyerupai sholat maghrib. Artinya apa? Ada orang melaksanakan sholat witir itu 3 rakaat, maka pelaksanaannya itu boleh 2 plus 1, boleh 3, tetapi tanpa tasyahud awal. Ya. Artinya 3 rakaat itu hanya 1 salam. Ya. Tanpa diselingi di rakaat kedua duduk tasyahud sebagaimana sholat maghrib. Ya. Berikutnya pada pelaksanaan sholat witir itu disunnahkan juga baca kunut. Ya. Jadi baca kunut ini tidak wajib, sunnah. Tapi kalau ini dikerjakan itu bagus. Ya, dikerjakan bagus. Di mana kunutnya? Kunutnya itu boleh sebelum ruku atau sesudahnya. Karena ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kunut sebelum ruku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kunut sesudah ruku. Tetapi ada riwayat dari para sahabat yang menyebutkan kunut sebelum ruku. Ya. Kalau kita di masyarakat kita ini
biasa kunut sesudah ruku, ya silakan. Ya. Jadi sesudah ruku, i'tidal, setelah i'tidal baru kunut. Jadi kunut itu boleh sesudah ruku ataupun sebelum ruku. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa yang dibaca? Yang dibaca pada saat kunut itu riwayat dari Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu annahu qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin. Sayyidina Hasan bin Ali menyampaikan bahwa Rasul mengajariku beberapa doa yang aku baca pada saat yang dibaca pada saat kunut witir. Jadi Rasul mengajariku beberapa doa yang dibaca pada saat kunut witir. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Seperti yang biasa kita baca pada saat kunut subuh. Ya, itu doa kunut witir. Ya. Kunut itu pada rakaat terakhir. Jadi kalau kita mau witir 3 berarti pada rakaat yang ketiga. Kalau kita mau witir 5 berarti pada rakaat yang ke-5. Kalau kita witir hanya 1 rakaat ya di situ. Ya, di situ. Boleh pada saat kunut witir ini ditambah dengan doa-doa lain, boleh. Makanya kita lihat di Mekah itu kunutnya itu panjang. Kunutnya panjang, boleh. Setelah Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, dan seterusnya, ya wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, innahu la yadhillu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Lalu mau ditambah misalnya boleh, tidak apa-apa. Disunnahkan nanti diakhiri dengan bacaan salawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin dan seterusnya, ya. Kalau itu dilaksanakan berjamaah, tarawih kita ini berjamaah, maka biasanya witirnya juga berjamaah. Maka boleh diamini oleh makmum. Jadi doa imam dalam kunut itu diamini oleh makmumnya. Hanya begini Bapak dan Ibu, baca amin itu tidak seenak yang baca. Bening rasanya mana? Gitu. Orang baca amin itu selesaikan dulu, gitu. Jangan baru Allahumma sudah amin gitu, enggak. Ya. Ini kan kebiasaan kita, itu anak-anak itu dibiarkan. Karena sudah menjadi kebiasaan, begitu mau dirubah, melarat, Pak, melarat. Gitu. Jadi misalnya di masjid sini mau kunut gitu, nanti malam ya diberi pengarahan dulu, di briefing dulu itu anak-anak itu. Boleh baca amin, kan gitu ya. Tetapi di saat selesai, Allahumma hdini fiman hadait, Allahumma hdina, kalau misalnya berjamaah itu Allahumma hdina fiman hadait, amin. Itu wa afina fiman afait, berhenti dulu imamnya sedikit, amin. Ya, kita marah lah, ya, jangan, ya, kacau itu, kacau. Ya. Dan aminnya pun juga nggak usah teriak-teriak, gitu. Itu bisa mengganggu orang sholat itu. Jangan dibiasakan baca Torah, Pak.
Jadi kebiasaan salah yang terjadi ya mungkin itu anak-anak, tapi karena dibiarkan dianggap benar, gitu. Jadi karena ini dalam sholat, gitu. Kita mau melaksanakan kunut itu sunnah, gitu. Boleh dibaca, boleh tidak. Tapi kalau dibaca oleh kita kira-kira merusak dan mengganggu sholat, lebih baik tidak. Lebih baik tidak. Gitu. Boleh, ya, jadi makmumnya itu baca amin, gitu. Tapi sekali lagi, ya ketepak baca amin itu, gitu ya. Jangan sampai bacaan amin itu mengganggu. Amin, 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 amin. Itu dibiarkan, dibiarkan. Ikabur lebur, gitu ya. Padahal ini menibur lebur ya, ini doa, gitu. Ya. Ini doa. Jadi itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, boleh juga di saat kita ini kunut itu mengangkat tangan. Karena ini doa. Ya. Jadi dalam tuntunan doa itu tuntunannya boleh mengangkat tangan atau mengangkat tangan. Nah, orang berdoa itu tangannya ini rapat begini. Ya, jadi kalau kunut itu tangannya ini rapat begini. Model tangan begini ini ya di semua doa begini ya. Tidak disyariatkan begitu selesai doa dalam kunut mengusap mual. Jadi kalau sudah selesai, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, turun. Turun. Ini di dalam kunut, di dalam sholat. Tidak lagi diusap. Lain, saya tidak bahas doa di luar sholat. Ya. Bahkan begitu kita sudah wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, sudah turun. Ya. Sebagian di masyarakat kita ini tangannya diangkat lagi, diusap lagi. Enggak. Jadi yang ada itu mengangkat tangan saat kunut, tetapi begitu selesai tidak diusap. Ya. Tak ngusap muah sama arena doa kunut. Ya. Ini bukan saya bicara di bab kunut, gitu. Tidak bicara di doa secara umum. Gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, disunnahkan juga, ya, walaupun ini sekali lagi ini tidak wajib, ya. Kalau kita misalnya itu mau melaksanakan sholat itu 3 rakaat, di rakaat pertama itu sabbihisma rabbikal a'la. Di rakaat kedua itu qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat ketiga itu qul huwallahu ahad. Ya. Tetapi terus terang kita ini kadang-kadang saya terutama kalau tidak di hari Jumat itu saya jarang baca sabbihisma rabbikal a'la. Kenapa? Karena masih ada sebagian jamaah itu begitu selesai sabbihisma rabbikal a'la itu, ini dalam salat ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Lalu baca apa? Enggak. Kalau di salat enggak. Di salat ya. Kalau sebut tambahi Pak, sudah. Tapi sekali lagi merubah ini juga sulit Pak, sulit. Ya. Jadi sudah, kalau di salat itu sudah. Iya. Sabbihisma rabbikal a'la, terus suhufi Ibrahim wa Musa. Sudah. Sama dengan orang baca amin, mohon maaf. Orang baca amin, ya baca amin. Cek tambahi. Biasanya ditambahi apa aminnya ini?
Amin ya Allah. Memang ada amin kepada selain Allah? Ayo, saya mau tanya. Banyak itu, Pak. Amin ya Allah. Amin. Memangnya amin kepada siapa? Ya, kita itu baca amin kepada siapa? Amin itu artinya, ya Allah, kabulkan. Sudah, walaupun tidak ditambahi apa-apa, begitu kita amin, itu sudah maknanya itu minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Sudah, jangan ditambahi lagi. Amin ya Allah, amin ya Allah. Karena yang memulai baca itu dipandang orang berpaham, itu hero sih lain. Terus, karena jadi kebiasaan terus, gitu. Jadi kalau sudah amin, sudah. Jangan ditambah-tambah lagi. Bisa kacau nanti. Jadi pertanyaan saya, apa memang kita amin ini ada amin kepada selain Allah? Kok perlu diperjelas amin ya Allah gitu? Kok perlu diperjelas? Memang ada? Enggak ada. Amin, ya itu ya kepada Allah itu sudah permintaannya. Gitu. Sudah cukup amin. Oh, itu hanya penegasan, Pak. Sudah, tidak usah penegasan. Ini sudah tegas. Ya. Paham ya, Bapak dan Ibu ya? Jadi kalau mulai nanti kita mau kunut, ayo yang benar kunut. Gitu. Nggak usah balapan juga. Kalau mau ditambah doa itu tambah, silahkan. Tapi kalau tidak bisa ya nggak usah, gitu. Ya. Jadi makmumnya silahkan baca amin. Aminnya itu di tempat di mana dia baca amin. Kemare dulu permintaan. Gitu. Sama kalau kita menyampaikan sesuatu belum selesai, Pak tak langkung gimana ngerti belum? Bisa gitu. Apa yang dimaksud? Pak, saya minta, pon paham? Masa begitu? Enggak, selesaikan dulu. Pak, saya minta tolong kursi ini pindah. Oh, baik. Kan gitu. Belum selesai sudah. Itu mengganggu. Ya, boleh ngangkat tangan pada saat kunut, tetapi selesai kunut tidak diangkat lagi tangannya untuk mengusap muka. Langsung turun. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat.